jelasin dulu. Ustadz Ahmad Rifki membahas tentang hal yang sama. Ini kan bahas tentang riwawi, fungsi dan juga aturannya. Oke, di sini juga ada nggak di situ kan? Jadi yang lebih tepat tuh gitu caranya. Jadi itu dinarasikan, bukan kita nyuruh orang untuk baca hasil wawancaranya. Udah beres. Jadi itu, ini bisa nulis ulang bagian sini nih. Jadi bagian sini dan ini penjelasan juga di footnote nanti, bukan di sini, tapi menjadi footnote nanti, bukan di bagian situ. Ini wawancara ustaz apa gitu ya di footnote jadinya, bukan di situ. Tenang, nggak usah buru-buru. Yang penting mah selesai. Justru buru-buru pengen selesai. Tapi tadi maksudnya tuh ini perbaiki dengan cara tadi. Karena skripsi itu kita seperti cerita. Kita seperti cerita kepada orang lain. Jadi bukan ke cerita ya baca ya, nah gitu. Tapi jelasin kan. Jelasin baru kemudian kita ngerti. Sama kalau kayak kita lagi ngobrol sama temen, terus kemudian ngomong, kita menarasikan itu dulu baru kemudian mengutip perkataan dia. Kalau Itu maksudnya tuh sesederhana itu sebenarnya mah. susah merangkai katanya. Ya karena nggak pernah dilatih. Iya. Ini juga profil nggak usah banyak, tadi reduksi sama aja juga. Sama-sama Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi gitu. Nah jadi jangan gini, sama kayak tadi. Harus lebih banyak narasi daripada kutipan. Kutipan nggak harus semua dikutip juga kan. Ini bagian penting aja. Terus Gue dulu itu harus dalam berdiri, otak saya kadang-kadang dia. kerasa di rumah kita bersih nggak tuh di tukang? Nah, ini tentang metode. Benar begini. Tapi ini tadi bukan di sini, tapi di foto. Not. Tapi ini dirangkum, maksudnya tuh
cara penulisan bagian metode itu tulis dalilnya dan tulis bagaimana dia menafsirkan dalil itu. Dalilnya apa, penafsirannya apa begitu. Jam 12.40 deh. Karena kecilnya ya acan masih banyak deh. Ini tugasnya banyak ini. Karena menulis ulang ini jadi bukan dengan cara begini menjelaskannya, tapi harus banyak menarasikan. Jadi dari semua bahan yang udah disiapin, kita langsung pikir dulu kerangka tulisannya mau nulis apa aja dari sini, lalu kemudian dari sini, lalu kemudian ke sini. Oh, ini penukaran emas itu adalah barang ribawi. Rupiah itu adalah barang ribawi. Aturannya harus sama. Lalu kemudian ada apa? Jadi bikin kerangka itu, menarasikan, baru kutip. Bukan kutip, narasi, kutip, narasi. Allahu Akbar. Sini nggak? Belum lihat dari tadi. Terima kasih Pak. Yo. Ini bagian ini ngulang lagi yang analisisnya. Tadi NU juga kan ada yang menganggap itu goror. Ini benar. Di mana ada maslahat di dalam pernyataan mereka? Di mana letak maslahatnya? Salah satu ustadz dari Muhammadiyah bilang gitu, ada maslahatnya gitu. Enggak, Pak. Iya berarti kenapa ada ini? Sama kasusnya kayak si tadi si Sofi. apa? Sofi yang pertama. Kenapa kok tiba-tiba ada sadutaria? Di belah mana di fatwa itu menjelaskan sadutaria cicing dan nulis lain mana itu? Itu sama kayak tapi bukan apa. Yang diminta dalam pembahasan metode itu bukan metode normatif seperti ini. Yang diminta dalam perbandingan analisis metode itu, analisis perbandingan itu, yaitu metode yang dipakai dalam kasus ini apa? Bukan secara umum. Hari kita buku usul fikih pindah ke GDKB. Maksud perbandingan istinbat hukum itu bagaimana mereka menafsirkan dalilnya, teori usul fikih apa yang dipakai di situ. Dalam usul fikih ada konsep khos, ada konsep muqayyad. Yo, salam. Pindah makom. Tinggi jadi mari panas. Kan urusan kerja.
Ai payan mah tadi asa aya. Iya. Pak Khalid can aya tadi. Jadi begitu koreksiannya. Ini cukup banyak sebenarnya dan nggak tahu keburu dalam waktu yang terlalu singkat. Siapa baru begadang 5 hari. Tenang, ada masih kan yang penting mah sampai ke Pak Yanis nyetor ke bawah namanya. Katanya dulu. Kalau itu daftar dulu, ininya tetap koreksi. Nanti yang dibawa hasil koreksian. Kalau misalkan pas daftarnya belum dikoreksi tapi pas diserahin yang udah dikoreksi nggak apa-apa. Huh? Jadi pas kan di daftar salam tuh harus masukin